Di desa saya, khususnya di desa Rantau Gedang, Kecamatan Singkel, ada temeto itu dilakukan pas 2 hari setelah adanya pernikahan atau disebut dengan hari H. Nah, sebelum membahas apa sih adat temeto itu, kenapa harus dipakai gitu. Nah, sebelum itu kita membahas dulu. Sebelum adat pernikahan temeto itu dilakukan, ada yang namanya adat sebelum pernikahan. Di desa Rantau Gedang, sebelum pernikahan dilakukan, ada namanya, kalau bahasa Singkilnya itu majak umba-umba, yang dimana kita akan membuat rumah lagi untuk para tamu-tamu yang akan datang, supaya mereka nyaman makannya, nyaman tidurnya untuk datang ke acara pernikahan kita gitu. Dan setelah dibuat, maka akan dilakukan lagi acara makan-makan bersama, atau disebut dengan makan menghadat, makan bersama-sama. Kalau di kita lihat sekarang ya, ataupun di daerah lain, makan menghadat itu disebut dengan makan Perancis. Tapi kalau makan Perancis kan kita ambil yang sendiri makanannya, tapi ini enggak, kita makannya rame-rame, diambilkannya nanti sama ibu-ibu yang ada di dalam rumah. Nah, dalam hari pertama ya, di rumah mempelai wanita ini tidak boleh bekerja ataupun menolong ibu-ibu yang sedang masak ataupun melakukan kegiatan walaupun sekecil apapun. Nah, pengantin wanita ini hanya disuruh membersihkan diri, memakai wangi-wangian, pokoknya supaya nanti pas sama suaminya itu dia itu rapi, wangi, bersih, menjaga keindahan tubuhnya supaya enak dilihat. Terus pada malam pertama itu ada namanya hinei. Pasti teman-teman atau orang yang melihat, pasti kalian yang melihat video ini ya, maaf, pasti tahu acara hinei itu. Pasti semua yang melaksanakan adat ataupun di daerah-daerah lain pasti melakukan acara hinei. Tapi di desa Rantau Gedang itu unik. Acara hineinya itu pas acara tepung tawar, pas jam-jam 11 atau sekitar jam 10 malam. Tangannya itu dihinai dalam bentuk bunga-bunga, yang itu melambangkan simbolnya cintanya kepada suaminya nanti, bentuk keindahannya. Dan hinainya itu tidak hanya di tangan, tetapi juga di telapak kaki beserta dengan kakinya. Dan ketika nanti subuh-subuh, si pengantin wanitanya akan dimandikan dengan air tepung tawar. Nah, pada hari pertama pernikahannya ataupun hari di mana khatam Quran dilakukan. Khatam Quran ini Nah, untuk khatam Quran ini, kalau di desa kami ya, di desa Rantau Gedang, itu dilakukan setelah adanya mandi subuh tadi dengan tepung tawar, maka dilakukannya ataupun dilaksanakannya acara khatam Quran untuk mengetahui apakah seorang istri ini layak menjadi seorang ibu rumah tangga yang menjadi panutan bagi anak-anaknya nanti. Apakah dia tahu gitu membaca Al-Quran dengan fasih ataupun tidak. Nanti akan dikelilingi oleh ibu-ibu yang sudah pandai ataupun ibu-ibu pengajian yang tahu gitu mana murazatul Qurannya yang salah ataupun tidak. Itu akan ditanya apakah dia tahu ini ataupun dia nggak tahu gitu. Setelah itu dia akan didudukkan oleh para saudara-saudara dan famili yang akan datang dan akan disuruh bersalaman sebagai bentuk permintaan maaf ataupun bentuk dia akan memulai keluarga baru dengan suaminya nanti gitu. Nah, dan pas malamnya hari kedua, malam keduanya juga akan dilaksanakan hinai kedua, sama seperti yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Saya bilang tadi bahwasanya dia akan dihinai lagi dengan bentuk bunga-bunga sesuai dengan adat istiadat yang ada di sana. Terus pas hari keduanya nih ya,
hari kedua itu baru dilaksanakan acara adat temetok. Tapi sebelum dilaksanakannya adat acara temetok ini, dia akan didudukkan dulu, bersalaman lagi dengan ibu dan ayahnya. Kayak kalau di sana tuh biasanya mempelai wanitanya tuh nangis-nangis gitu, karena dia akan memulai kehidupan baru dengan suaminya, nanti akan pindah rumah dan jauh dari keluarganya gitu. Nah, dilakukannya ada temetok ini. Temetok ini seperti bilang kayak para pemilih-pemilih ataupun para tamu-tamu yang akan datang akan memberikan salaman kepada orang tua mempelai wanita dan wanitanya sebagai bentuk memberikan uang sebagai sebagai bentuk untuk menutupi utang-utangnya yang sebelumnya memang mungkin misalnya kan, entah dia sebelum melakukan adat pernikahan, entah mungkin dia utang dulu sama kerabat dekat untuk bisa melaksanakan pernikahan, karena kan pernikahan itu kan biayanya mahal, nggak mungkin semuanya dari mahar mempelai dari prianya gitu. Nah, ada temetok ini kalau misalnya dari family itu biasanya diwajibkan, ada yang sampai 1 juta, 5 juta, 4 juta. Tapi kadang ada yang minder dari kakak adiknya, kadang ngasih 200. Kalau yang ngasih 200 itu biasanya dia malu gitu, dan alhasil dia akan minjam ke kakaknya ataupun ke keluarga yang mempunyai pesta tersebut, dia akan minjam 3 juta, jadinya 3.200.000 biar enggak malu kepada orang-orang yang mendengarkannya. Karena pas acara temetok nanti akan disebutkan ataupun didengarkan kepada tamu-tamu yang akan datang pakai mikrofon. Misalnya atas nama Saudah, temetoknya 2.350.000 dari kakak iparnya dan adiknya gitu. Nah, setelah acara temetok dilakukan, maka acara makan menghadat pun dimulai, yaitu makan bersama-sama. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kami tidak pakai acara-acara di luar ataupun pelaksanaan adat di luar. Seperti sekarang kan banyak kita lihat banyak acara ataupun tradisi yang lain dipakai, yaitu acara makan Prancis. Kalau kami di desa Rantau Gedang, kami masih memakai tradisi yang dari dulu turun temurun, yaitu makan hadat, makan bersama, di mana bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya makan bersama-sama sesuai dengan tradisi yang dilaksanakan di sana. Biasanya makan hadat tuh jam 10 ya, atau sekitar jam 11 gitu. Nah, setelah acara makan menghadat selesai, maka pengantin wanita akan menunggu sampai pada waktunya si pengantin pria datang, pada biasanya itu sekitar jam 2 sampai jam 3 sore. Nah, ketika pengantin prianya ataupun pengantin laki-lakinya sudah sampai, maka akan didampingi oleh bapak-bapak dari pengantin wanita, akan ditari dampengkan, dikeliling-kelilingi kayak gitu. Kalian tahu kan tari dampeng itu kayak mana? Tari dampeng adat Cingkil itu gimana? Kalau misalnya nggak tahu, kalian boleh searching di Google ataupun YouTube ya. Maka akan ditari dampengkan sebanyak 7 kali keliling. Nah, sesudah ditari dampengkan pakai gendang-gendang dan musik-musik yang lain, maka ibu-ibu yang ada di rumah mempelai wanita akan mengambil tepung tawar dan beras kuning untuk kalau bahasa kami disaburkan ke mempelai laki-lakinya sebagai ungkapan selamat datang di keluarga kami, selamat datang di kehidupan putri kami nantinya gitu. Nah, dia nggak akan disuruh masuk dulu ke rumah untuk menjumpai calon istrinya. Dia akan didudukkan dulu di hadapan ayah mempelai wanita dan tamu-tamu serta famili-famili mempelai wanitanya. Dia akan didudukkan di luar bersama dengan mereka.
Kalau misalnya sebelum-sebelumnya akad nikahnya belum dilaksanakan, maka ini akan terjadi pelaksanaan akad nikah. Karena kan biasanya ada yang nikah dulu baru melaksanakan pestanya, ada yang pestanya sambil nikahnya terus. Tapi di sini konsepnya nikah pestanya dulu sambil menikah gitu. Setelah acara pernikahannya ataupun akad nikahnya, ijab kabulnya dilaksanakan di luar, maka pengantin wanita itu tidak boleh melihat, dia hanya mendengar ijab kabul yang diucapkan oleh suaminya ataupun calon suaminya gitu, akan menjadi suaminya nanti. Setelah itu, setelah dia mengucapkan dan para wali dan saksi-saksi mengatakan sah, maka dia akan sah menjadi suami mempelai wanita tersebut. Nah, dia tidak akan dia tidak akan terus menemui wanitanya, dia akan didudukkan di luar. Kalau wanitanya tadi kan dia di dalam rumah, dia ini di teras bersama dengan keluarga mempelai wanitanya. Nah, setelah itu dia akan didudukkan di tengah-tengah para tamu-tamu dan famili-famili, adik-adik dari sang pengantin wanitanya. Nah, setelah itu dia akan disuruh bersalaman. Nah, dia akan didudukkan nih. Dia akan diperkenalkan kepada saudara-saudara mempelai wanitanya. Misalnya gini, ini nanti sebagai adik iparmu ya, ini nanti sebagai kakak iparmu ya, ini nanti akan jadi pamanmu ya, ini akan jadi pak utehmu ya gitu. Dia akan orang-orang situ ataupun tamu-tamu situ akan memperkenalkan, bersalam-salaman gitu, memperkenalkan saudara-saudara yang akan menjadi keluarganya nanti gitu. Nah, setelah semuanya kegiatan itu dilakukan, maka pengantin laki-laki ini akan disuruh masuk. Nah, di dalam pintu, ibu-ibu yang ada di sana sudah menyiapkan namanya tepung tawar. Nah, setelah tepung tawar ada namanya telur yang dilapisi dengan piring, dilapisi dengan piring dan dikasih lagi dengan tikar. Kalau kami di sana kayak gitu. Di situ pada langkah kaki pertama si pria ataupun laki-laki ini, mempelai laki ini menginjakkan kakinya, kan telurnya, dia akan menginjak telurnya sampai pecah dan tanda telapak kakinya itu akan ditempelkan di tikar tersebut, akan menjadi kenang-kenangan. Kalau kita lihat ini kayak lebih ke adat India ya. Tapi seperti itulah adat yang ada di desa Rantau Gedang, itu desa saya ya. Setelah itu dia akan membawa bunga. Bunga ini dibawa dari rumahnya dan dia akan menusukkan di kepala istrinya. Kan sudah sah ya, berarti sudah menjadi istrinya. Nah, dan mereka pun akan duduk bersamping-sampingan melihat para tamu, keluarga, ayah dan ibunya, dan mungkin pasti akan adanya dalam acara sesi foto-foto. Nah, di dalam desa Rantau Gedang, kalau kami itu kan, biasanya kalau kami itu cuman makan makadet aja, makan bersama aja, nggak ada lagi kayak tonton-tontonan tari dampeng, karena sudah tadi dilakukan oleh mempelai laki-lakinya. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, pasti nanti ada lagi tari dampengnya, ada lagi keyboardnya, nyanyian gitu. Tapi kalau kami di daerah kami, desa Rantau Gedang, kami nggak memakai keyboard gitu, karena kan di kampung kami banyak para ulama, nggak ulama-ulama sih, buya-buya, orang-orang besar gitu. Jadinya kalau misalnya pakai keyboard rasanya agak apa gitu, agak yang aneh gitu. Jadi kami tidak memakai acara-acara keyboard-keyboardan. Kalaupun kami memakai acara-acara kayak gitu, itu pas malam pertama, itu pun bukan acara keyboard. Kami memakai acara kayak pengajian delail gitu, ngaji-ngaji Al-Quran, khatam-khatam Al-Quran, serta baca-baca Yasin gitu. Nah, setelah acara temetok itu, acara temetoknya dilakukan pas hari H ya guys, pas hari kedua. Nah, setelah itu pada hari ketiga, bukan hari ketiga guys, tapi hari keempat maksudnya, maka mereka akan disuruh pergi ke rumah. Maaf ya teman-teman, karena mati lampu jadi pencahayaannya kurang. Oke, kita lanjut. Apa tadi ya?
Nah, tadi sampai acara hari keempat kan. Nah, kami di sana, kalau acara hari keempat itu, ibu-ibu di sana menyuruh ataupun tradisi di sana mengharuskan, mewajibkan bahwasanya mempelai suami istri tadi atau mempelai laki-laki dan wanita tadi akan datang ke rumah ibu mertuanya si mempelai wanita ini, dan mereka akan membawa dodol, masakan ayam, gulai, rendang, lepat dan lain-lain sebagai bentuk bahwasanya ia akan menjadi menantu di keluarga suaminya nanti, dan dia akan disuruh bersolek-solek, berdandan cantik bahwa ia sudah menjadi seorang istri. Nah, kebalikannya juga begitu. Ini akan menjadi timbal balik antara mempelai wanita dan mempelai laki-lakinya. Setelah 4 hari di rumah mertuanya, mereka akan balik lagi ke rumah mempelai wanitanya tadi. Mereka juga akan membawa dodol, makanan-makanan lezat gitu. Terus bonusnya si mempelai wanita ini dapat seserahan dari kakak dari suaminya, adik dari suaminya seperti kado gitu dan lain-lain, dan bahkan dapat juga dari ibu mertuanya. Bukan biasanya kan seserahan itu dilakukan ataupun diserahkan pasca laki-laki itu datang kan, pasca ataupun pas hari temetoknya gitu, tapi ini dia dapat di hari temetoknya, dia dapat juga pas di rumah mertuanya, dan jadi dia dapatnya double gitu. Nah, kesimpulan yang saya dapat di sini adalah kesimpulannya yaitu adat pernikahan tementok di desa Rantau Gudang ini sampai saat ini masih sangat-sangat terpakai di era modernisasi. Kita tahu kan era zaman sekarang ini era serba canggih, banyak tradisi-tradisi yang lain diambil atau dimasukkan ke tradisi kita, contohnya seperti makan Prancis tadi. Tapi di tradisi kami ataupun di adat istiadat kami, tradisi-tradisi di daerah lain belum kami masukkan ataupun nggak kami kasih masuk gitu. Tradisi-tradisi yang zaman-zaman dahulu dan dalam masa nenek moyang kami itu secara turun-temurun masih kami ambil gitu, masih kami jadikan sebagai pedoman kami dalam melaksanakan adat pernikahan dan lain-lainnya. Jadi di desa Rantau Gudang ini tradisinya itu masih pekat gitu dan kental banget, nggak akan berubah-ubah gitu, karena masyarakat di sana pun meyakini bahwa tradisi ini sangat bagus untuk dipakai di era modernisasi saat sekarang ini begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga kalian yang menonton video ini paham gitu apa yang saya sampaikan. Walaupun kadang ada yang masih bingung gitu. Kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa ditanyakan langsung kepada saya secara pribadi ataupun dengan komen nanti video saya. Video ini akan saya sebar gitu di YouTube, di IG dan lain-lain. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video saya ini. Saya ucapkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.